berdasarkan hasil uji lapor bahwa bukti yang dipakai, indikasi bahwa bukti itu palsu karena tulisannya Comfort dan tinta yang dipakai adalah Inject. Itu dari uji lapor dari pihak Polres. Tetapi kita juga mau membuka kepada publik supaya publik juga bisa menilai bahwa sistem peradilan yang ada di Indonesia ini nanti seperti apa sistem peradilannya. Secara teknisnya biar dijelaskan oleh beliau karena beliau pakarnya. Nah inilah yang dikatakan diklaim 1922. Nah ini 1922 ya pemirsa. Coba bayangkan ini 1922. Nah kalau kasih Pak Polisi ya mengungkapkan kebenaran ini ya kan, gitu Pak. Ada narasumber kami, Bang Rismon Sianipar, ada Bu Lisa Tutupari, ada Novita Muskita, jangan keliru Mustika, beda, itu Ambon. Nah, perbincangan ini satu perbincangan yang menarik dan tidak mudah mengumpulkan channel-channel yang hebat seperti ini dan juga dengan narasumber yang hebat. Siapa yang tidak kenal yang namanya Rismon Sianipar? Di mana saja, kapan saja ada dia. Nah, tapi hari ini saya tidak berbicara tentang case dia, saya bicara tentang kepakaran dan saya tadi sudah membaca. Orang yang meragukan alumni Jepang keliru, bukunya terbaru itu sudah saya scan ya, kapan di Jepang dan sebagainya, dan di Jepang belajar bahasa apa, persiapannya seperti apa, ada semua. Tapi kita nggak bicara itu. Kita ada satu perkara yang kontroversi. Kenapa? Ada satu perkara yang tahun 1950 sudah diputus PN Ambon, tepatnya nomor perkara 21/1950 dan sudah dilakukan eksekusi pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 di Ambon. Nah, kenapa perkara ini menjadi ramai seperti sekarang? Karena tanah ini berada di wilayah yang seksi di Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani itu, biar ini tahu nih, netizen semua tahu, tanah itu salah satunya sudah dihibahkan kepada Danrem. Seluas lebih kurang 18.880 meter. Sudah selesai sah. Tapi tiba-tiba ada gugatan yang muncul di tahun 2023. Nah, nanti kepakaran ini Bang Rismon akan diuji. Dia menggunakan satu Eigendom. Saya ngomongnya mesti hati-hati karena kanan saya ini semua bisa bahasa Belanda. Ya, saya cuma bisa mengucap Belanda Burnaskopen. Ya, yang lain saya nggak bisa itu. Jadi ada satu cerita yang harus kita kritisi. Bagaimana mungkin sebuah pengadilan yang sama menyidangkan perkara yang sama, sudah inkrah, sudah dikuasai, ya, kok bisa ada bukti baru, yang bukti baru itu menggunakan bukti tahun 2023, ya sementara tanah yang disengketakan ini tanah dati, tiba-tiba ada tahun 2023 dengan menggunakan akta van Eigendom, ya, akta van Eigendom. Kalau salah mohon maaf karena saya bukan orang Belanda, kalau beliau berdua ini kan sikit-sikit bisa cakap Belanda begitu ya. Yang kita persoalkan adalah bagaimana mungkin apakah ini layak disebut sebagai barang bukti. Lalu ada pertanyaan, kenapa saya harus mengundang Bang Rismon Sianipar? Karena ini nanti bisa menjadi novum. Apa itu novum bukti baru? Bahwa putusan 2023 itu harus dibatalkan demi hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu harus diadili. Dan kebetulan ada di sebelah kanan kami itu Bu Novita Muskita, yang diinginkan itu keadilan. Keadilan apa? Keadilan sesuai haknya. Kalau itu tanah yang diserahkan kepada Korem dinyatakan sah, selesai, kenapa yang sekarang ini dinyatakan belum selesai? Dan saya berikan sekarang kepada Bu Lisa Tutupari biar nanti dialog dengan Bang Rismon Sianipar. Ya, baik, terima kasih Pak Taufik, host yang sungguh luar biasa ya, dari Solo ke Ambon, Ambon ke Solo, Solo ke Jakarta. Untuk kasus kita dalam tingkat acara hukum perdata itu sudah inkrah pada tanggal 17 September 2025 dengan adanya putusan kasasi dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari pihak klien saya. Oleh sebab itu, kenapa sekarang ini kita mengundang pakar yaitu Pak Rismon digital forensik terhadap kasus kita ini, karena di dalam perkara perdata pada acara agenda pembuktian itu telah kita melihat ada keganjalan yang didapati dari alat bukti surat yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Taufik, merupakan akta van Eigendom yang diterbitkan pada tahun 1922 dan 1939
yang tadi sudah sempat ditunjukkan ada 2 akta di sini. Kenapa kita berani mempodcast ini? Karena di Ambon kita juga sudah pernah mempodcast akta tersebut ini di dalam berita Ambon, khususnya menyangkut uji lab 4 dari Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kenapa? Karena kita sudah mendapat SP2HP, karena salah satu dari klien kita telah melapor kepada Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease ada dugaan tindak pidana pemalsuan dalam pembuktian dalam perkara perdata nomor perkara 203 pada Pengadilan Negeri Ambon. Sehingga kita melaporkan dan telah terbukti dengan SP2HP yang kita terima berdasarkan haji uji lab 4 bahwa bukti yang dipakai untuk perkara perdata tersebut indikasi bahwa bukti itu palsu karena kertas yang digunakan itu merupakan kertas yang watermarknya itu tidak ada tulisan Netherlands India, tapi tulisannya Comfort, dan tinta yang dipakai adalah inkjet. Itu dari uji lab 4 dari pihak Polres. Kenapa sekarang kita harus membuka ini ke publik? Kenapa? Karena kalau dari segi hukum acara perdata yang sudah pernah dipodcast oleh Salam Akal Waras, sudah banyak podcast menyangkut perkara perdata ini, ada banyak keganjilan dalam perkara perdata. Tetapi karena kita tidak bisa mengintervensi suatu keputusan hakim dan kita menghormatinya, makanya dari pihak klien kita mengajukan banding pada tingkat Pengadilan Tinggi Maluku. Setelah banding itu dinyatakan kalah, kita juga ajukan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung. Dan hasil yang kita dapat pada tanggal 17 September itu bahwa putusan kasasi kita ditolak oleh Mahkamah Agung. Kenapa? Berarti ini merupakan satu langkah awal lagi untuk kita punya klien ini mempertahankan putusan 21 tahun 1950 yang telah dieksekusi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 April 2011, dan itu eksekusi bukan eksekusi penyerahan tetapi eksekusi pengosongan. Kalau berbicara menyangkut pengosongan berarti orang meninggalkan lokasi yang telah dieksekusi. Dan sampai saat ini klien kami ini masih terbeban dengan proses-proses hukum yang terjadi karena bukan baru sekarang proses ini dilalui. Proses ini dilalui sudah cukup lama dan telah berpindah hak karena klien kami juga telah menjual kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu kita merasakan ada keganjilan semua dalam proses hukum perkara perdata, tapi kita menghormati hukum yang berlaku. Kita menghormati dan kita tetap akan menempuh jalur hukum, tetapi kita juga mau membuka kepada publik supaya publik juga bisa menilai bahwa peradilan, sistem peradilan yang ada di Indonesia ini nanti seperti apa sistem peradilannya. Apakah sistem peradilan ini akan memihak kepada salah satu pihak, ataukah sistem peradilan ini akan memihak pada fakta hukum dan bukti hukum yang ada. Karena menurut kami tim kuasa hukum dari perkara perdata yang kita buktikan itu semua sudah cukup lengkap, tetapi masih juga mengalami suatu keputusan yang mengalami kekalahan. Kita kuasa hukum menghormati putusan pengadilan, tetapi ada upaya hukum luar biasa yang pastinya akan kita tempuh. Salah satunya dengan bukti bahwa ehendom ini yang dipakai sebagai bukti dan itu dimenangkan oleh pihak lawan dan oleh putusan Pengadilan Negeri Ambon, maka kita akan pakai sebagai alat bukti untuk kita mengajukan perkara peninjauan kembali. Secara teknisnya biar dijelaskan oleh beliau karena beliau pakarnya. Ya, kemarin sudah kita beri bahan dan beliau sudah menganalisa. Jadi kalau pertanyaan saya yang awam hukum ini, Bang dan Bu, inilah bukti yang diajukan untuk membatalkan keputusan inkrah. Ya, betul. Tahun 50. Ya. Keputusan tahun 50 dan inkrahnya ini kapan? Yang sebelumnya? Inkrahnya dari tanggal 22 Maret 1950. 1950. Iya, sudah inkrahnya dari tahun 1950. Jadi inilah yang digugat lagi oleh si penggugat dan yang keputusan inkrah itu dibatalkan dengan keputusan inkrah juga. Tahun 2023. Kalau yang 2023 belum inkrah. Oh, yang 2023 belum inkrah. Iya, belum inkrah. Jadi inilah pemirsa ya, bahwa banyak sekali mafia-mafia tanah yang sekarang dialami juga oleh Pak JK ya kan. Ya. Saya yakin di daerah-daerah banyak seperti ini, jadi hati-hati bahwa banyak bukti-bukti baru bermunculan, baru buat, ya kan? Bukti baru dimunculkan yang diproduksi dengan komputer, tetapi diklaim ini adalah tahun berapa? 1922. Nah inilah yang dikatakan diklaim 1922. Nah ini 1922 ya pemirsa. Coba bayangkan ini 1922. Nah kalau yang telah saya periksa, yang paling gampang adalah bentuk huruf. Yang kedua ya atau yang dikatakan dengan analisa glib ya bentuk huruf. Nanti kita kita cari font apa yang secara digital ini cocok dengan ini, dan histori setiap font itu
itu ada ya font digital itu. Tetapi yang paling telak adalah ya Bu ya, kenapa ini dikatakan produksi komputer yang jelas tahun berapa Mbak? 1922. 1922. Ini diklaimnya. Oh, ini 18 April 1922 adalah bahwa dari tatanan kalimatnya saja ini, susunan kata ini ya, itu harusnya sejajar ini. Wiens harusnya D dengan E. Itu harus sejajar. Sejajar, ya. Nah, kenapa? Karena kalau diklaim itu buatan tahun 1922, maka ini harus menggunakan mesin ketik di mana dia tidak bisa adaptif. Ruang untuk tiap huruf itu yang satu sempit, misalnya huruf I, yang satu lebar begitu. Itu harus monospace, artinya seragam. Ruang tiap huruf itu harus seragam. Itulah ciri-ciri dokumen yang dibuat dengan mesin tik manual. Jadi kalau dengan analisa proportional spacing sama kerning, ini sudah pasti buatan dari komputer. Ini buatan dari komputer, apalagi kita lihat di sini jarak antar kata itu juga bervariasi. Itu menunjukkan bahwa ini dokumen ini dibuat secara algoritmik, word processor. Cuma untuk kedepannya nanti saya analisa bentuk dari analisa glib ini, kita cari font apa yang dia pakai. Nah, dari pencocokan font tersebut nanti kita cari historinya, kapan font tersebut dibuat dan oleh perusahaan apa gitu Bu. Ya. Gitu. Jadi ini sudah confirm ini ya, dari apa yang saya periksa dengan proportional spacing saja, ini bukan buatan Tahun 1922. bukan buatan mesin tik. buatan mesin. Tetapi ini buatan dengan komputer. Kalau tahunnya nanti kita periksa jenis fontnya, dia lahir tahun berapa gitu. Jadi ini sudah confirm bahwa ini adalah buatan komputer yang diklaim tahun 1922. Jadi ini bahaya sekali nih Pak Prabowo Subianto kalau hal-hal semacam ini dipakai oleh mafia-mafia tanah ya, mengklaim bahwa bukti ini belum banyak juga ini terjadi di luar negeri. Betul. Semacam ini terjadi juga pada Presiden Amerika Serikat George Bush yang diklaim tahun sekian pakai mesin tik, ternyata pakai Times New Roman juga. Gitu. Jadi itulah Bu. Nanti kelanjutannya kalau memang nanti di sidang nanti saya akan buktikan bahwa ini jenis fontnya apa. Itu supaya menjadi bukti yang menguatkan kepada hakim. Di samping juga tadi sebenarnya analisa dari kepolisian forensik Polda Ambon. Nah, forensik Polda Ambon Polresta. itu kan secara analog juga sudah dibuktikan bahwa watermarknya juga. Watermarknya mungkin dia melakukan secara analog forensik dengan menembakkan infrared. Nah, di situ ditemukan watermark tertuliskan Concord. Comfort. Concord. Concord, Concord itu adalah perusahaan kertas Indonesia ternyata. Ya, betul. Nah, yang belum ada tahun 1922. Nah, mereka juga pasti menganalisa, kalau saya secara digital memang ini bukan laser jet ya. Kalau laser jet lebih tajam karena berbahan dasar itu padat, tapi ini lebih kepada inkjet. Kalau saya analisa dengan noise pattern analysis ya, NPA, maka ini lebih kepada menggunakan teknologi printer inkjet. Gitu. Jadi sesuai dengan yang diuji oleh lab forensik. Lab Polda Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease. Ambon. Terima kasih Pak Polisi ya mengungkapkan kebenaran ini, ya kan? Gitu Pak. Jadi saya pertegas nih, berarti Bang Rismon dengan melihat ini secara analog saja berkeyakinan kalau ini palsu. Bukan Bang, ini sudah saya periksa ini secara digital. Iya. Simpulannya buatan komputer. Berarti sama dengan temuan Polres Ambon. Karena dia memeriksa juga analog forensik. Tetapi secara digital ya tadi itu bahwa kalau mesin tik ya bukan buatan komputer, bukan berbasis algoritma, dia itu harus monospace. Monospace itu ruang tiap huruf harus sama. Huruf apapun, meskipun lebar, I yang kelihatan sempit itu harus ruangnya sama, makanya kelihatan longgar. Jadi Jadi tidak efisien secara tidak efisien secara ruang kertas. Gitu. Bagaimana harapannya, tanggapan dan keinginannya? Harapan kami sebagai ahli waris tentu untuk mendapatkan keadilan ya Pak ya. Terima kasih kalau sudah membuktikan bahwa ini tidak asli, ini adalah palsu gitu. Dari pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh polisi. Kami berharap dengan bukti ini kami akan mendapatkan keadilan di
di tahap yang berikutnya Ya, di peninjauan kembali. peninjauan kembali. Ya. Dan insya Allah buat channel Langkah Update, channel Sentana TV, Baligi Academy, dan Salam Akal Waras, saya nanti akan tampil sebagai kuasa hukum yang mengajukan peninjauan kembali. Ya. Di mana? Di Pengadilan Negeri Ambon. Ya. Mudah-mudahan harapan kita ini tercapai. Kita minta dukungan, dan ini membuktikan 4 channel ini memang berkeinginan dan memperjuangkan setiap ketidakadilan, Iya. setiap ketidakbenaran. Ya. Cukup? Pak, nama majelis. Oh iya, tolong disebutkan nama majelisnya siapa? Nggak apa-apa itu nama majelisnya, Ibu sebutkan aja. Nggak apa-apa. Sebuah putusan pengadilan itu tidak terkena delik informasi dan transaksi elektronik. Karena apa? Semua persidangan yang sudah diumumkan itu sidang terbuka. Nggak ada hakim gaib. Hakim gaib itu nggak ada. Nomor Jadi saya perkara. sebutkan saja, Pak, Sebutkan aja nomor perkaranya, hakimnya. Dalam nomor perkara perdata nomor 203 garing PDT titik G garing 2023 PN Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon kelas 1A. Susunan majelis hakimnya sebagai berikut. Yang pertama, Orpa Martina SH, jabatan hakim ketua. Yang kedua, Rahmat Selang SH-MH, jabatan hakim anggota. Dan yang ketiga, Nova Salmon SH, jabatan hakim anggota. Kemudian lanjut dalam perkara perdata nomor 34 garing PDT garing 2024 garing PT Ambon pada Pengadilan Tinggi Ambon. Susunan majelis hakimnya yang pertama H.A.D. Komarudin SH M.Hum, jabatan hakim ketua. Lalu yang kedua Imade Subagia Astawa SH M.Hum, jabatan hakim anggota. Yang ketiga Yang ketiga Imade Subagia Astawa SH M.Hum, hakim anggota. Dan kemudian AA Putu NGR Rajendra SH M.Hum, hakim anggota. Kemudian dalam perkara perdata nomor 4031K garing PDT garing 2025 pada Mahkamah Agung, susunan majelisnya yang pertama Dr. Pri Prambudi Teguh SH-MH, hakim ketua. Dr. Nani Indrawati SH-M.Hum, hakim anggota. Dan Agus Subroto SH-MKN, hakim anggota. Itu Ya. Pak. Jadi sudah dijelaskan ada 3 hal penting. Satu, putusan itu sudah inkrah. Inkrahnya ada tahun 50 Ya. dan tahun 2011 sudah dilakukan eksekusi. Eksekusi. Artinya bukan hanya pemberitahuan. Eksekusi itu mengosongkan dan diberikan kepada yang berhak. Kemudian pada tahun 2023 salah satu tanah itu sudah sah ditempati oleh Korem. Iya. Ya. Nah, jadi aneh kalau kemudian ada putusan yang menggunakan alat bukti Eichendom, dan tadi oleh Bang Rismon Sianipar, seorang ahli digital forensik, sudah mengatakan bahwa huruf-huruf itu tidak ada di masa tahun 2022. Nah, harapan kami Di masa 1922. Pak. ya 1922. dan harapan kami tentunya bahwa keadilan itu mahal, karena itu Ya. keadilan harus kita perjuangkan. Saya ingin sampaikan secara singkat saja. Jadi sejarah tanah itu pertama dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon PN Ambon 21/1950 sudah dilakukan eksekusi. Bukan hanya pernyataan eksekusi tapi eksekusi tahun 2011, tepatnya hari Rabu tanggal 6 April ya. Dan salah satu dari tanah itu juga sudah secara sah diserahkan dan sekarang ditempati oleh Korem 151 Binaya. Korem 151 Binaya Ambon ya, terletak di Jalan Ahmad Yani. Sudah selesai proses hukumnya. Nah, yang saya ingin katakan, di salah satu tanah itu masih ada gardu listrik Ya, milik PLN. Yang PLN juga tidak menyewa. Kami berharap dengan putusan tersebut PLN dengan berbesar hati segera membongkar gardu listrik tersebut. Ya, sepertinya memang harus dibongkar karena itu sudah dibeli oleh pihak ketiga. Jadi tambahannya itu barangkali, ya. Mau diutarakan sendiri, silahkan. Ya, jadi selain kami juga berjuang sampai saat ini untuk memperoleh hak kami sebagai ahli waris atas tanah yang sedang digugat ini, kami juga mau menyampaikan bahwa di dalam lokasi tanah itu ada gardu PLN. Nah, di mana kami sudah bertemu dengan mereka untuk memindahkan gardu tersebut dari tahun 2021. Itu gardunya gardu induk atau Gardu hubung. Gardu hubung. Gardu hubung.
Jadi dalam pertemuan itu mereka pertama bilang katanya mereka bisa memindahkan gardu tersebut, tapi kemudian dalam berjalannya waktu tidak ada realisasi dari PLN, sampai kami juga bertemu dengan PLN di pusat di Jakarta sini membicarakan hal tersebut, dan tapi ternyata sampai saat ini tidak pernah ada pemindahan gardu tersebut. Malahan PLN memberitahukan kepada kami kalau misalnya gardu itu dipindahkan, kami ahli waris yang harus membayar kosnya atas gardu itu. Jadi gardu dipindahkan, kami sendiri sebagai ahli waris yang harus membayar gardu itu. Lahan tanah. Padahal kami sudah menyediakan lahan tanah, itu yang adalah tanah kami juga. Kami sudah bilang ke PLN supaya gardu itu dipindahkan ke tanah yang ada di belakang, yang punya kami juga. Tapi PLN memberitahukan kepada kami bahwa kami harus membayar gardu itu. Jadi ongkos pindahnya kami yang tanggung gitu. Nah, apakah bisa begitu mentang-mentang perusahaan negara lalu bertindak sewenang-wenang baik kepada kami masyarakat yang pada saat hal ini kami adalah masyarakat gitu. Dan itu kami meminta keadilan juga di situ supaya PLN dengan sadar untuk cepat memindahkan gardu tersebut. Karena gardu itu juga di lahan kami tidak pernah meminta sewa atau meminta apapun dari pihak PLN. Sekarang kami cuma mohon agar PLN memindahkan gardu tersebut supaya kita juga semua mendapatkan keadilan sebagai ahli waris. Itu harapan kita, Pak. Selain cukup barangkali kalau yang markas tentara seperti apa, Bu Korem? Kalau markas tentara memang kami ahli waris secara sadar menyerahkannya kepada menghibahkannya kepada Korem. Kalau yang BPJS ya atau apa tuh? Belum sampai Yang lain-lain itu belum. Kalau ke gardu itu luas lahan yang ditempati Nggak terlalu besar sebenarnya. Ya, dalam luasnya cuma 27 meter persegi ya, tetapi cukup mengganggu karena dia posisinya agak ke depan, agak di depan. Yang kantor pemerintah lain ada? Belum Proses ada. berikutnya. Dinas Pedanka ada di situ juga, di dalam Sostek RRI ada. Apa-apa Tapi kalau untuk gereja, kami Kalau juga gereja menghibahkan sudah untuk gereja. Oh. Ada gereja di lokasi tanah kami, ada gereja itu kami hibahkan juga Gereja untuk gereja. sama kantor lurah. Iya, gereja, kantor lurah. sama kantor lurah. Kantor lurah Batu Gajah sudah sah secara hukum. Tapi yang lain-lain tidak ya, yang gardu. Ya enggak. Tidak. Barangkali itu yang kita sampaikan. Terima kasih untuk semua yang telah mengikuti channel Langkah Update, Sentana TV, Bali Academy, dan channel Imut Salam Akal Waras. Merdeka! Merdeka!